semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali atau belajar secara offline. Baik anak-anak sekalian, gimana sholat 5 waktunya? Tepat waktu kan? Ya, saya percaya kalian akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih solid lagi. Baik, sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks non-fiksi ya. Masih ingat anak-anak apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Dan contohnya yaitu artikel atau karya ilmiah. Biasanya artikel itu ada di majalah, surat kabar, koran, maupun biasanya juga ada di buku pelajaran. Anak-anak sekalian, di pembelajaran kali ini kita akan masuk pada tema ke-8, yaitu kita belajar tentang teks fiksi. Baik, sudah siap dengan belajar hari ini? Oke, silakan disimak video berikut ini. Anak-anak sekalian, Ustazah membawa 2 buku. Ini buku pelajaran. Kemudian ini adalah buku cerita. Nah, kalian nanti bisa membedakan mana yang merupakan teks non-fiksi dan mana yang merupakan teks fiksi. Baik anak-anak, dalam tema 8, subtema 1, KD yang dipelajari yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami ciri-ciri cerita fiksi. Yang kedua, menuliskan contoh macam-macam cerita fiksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi itu? Teks fiksi atau cerita fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya imajinasi pengarang. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau imajinasi pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tidak baku. Selanjutnya, macam-macam cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang membangkitkan tawa, jenakah, keriangan, atau sindiran. Contohnya adalah cerita Pak Pandir, kemudian Pak Belalang dan Lebah Malang. Kemudian yang ketiga yang kedua yaitu mite atau mita adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa atau peri. Contohnya adalah Jaka Tarub.
Putri Tanjung Bua, dan Putri dari Bambu. Yang ketiga, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dalam bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah kancil dan buaya, bangau dan burung merak yang angkuh, kemudian kancil dan kerbau, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah atau cerita lama, menunjukkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian suatu tempat atau daerah. Contohnya Malin Kundang. Kemudian terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, asal-usul Pulau Lombok. Kemudian yang kelima yaitu saga. Saga yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya adalah Calon Arang, kemudian Lutung Kasarung, dan Purbasari. Yang keenam yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Contohnya adalah Setia Kawan, Taat Beraturan. Kemudian yang terakhir yaitu novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak serta sifat pelaku. Contohnya adalah cerita Laskar Pelangi, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oke. Selanjutnya anak-anak sekalian, tugas untuk anak-anak yaitu silakan anak-anak mencari contoh-contoh judul buku macam-macam cerita fiksi. Masing-masing satu ya contohnya. Kemudian kalian boleh mencarinya lewat Google atau buku cerita yang kalian miliki. Ditulis judulnya dan dikirim ke ustazah. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kesimpulannya adalah cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau cerita yang didasari angan-angan pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Anak-anak boleh membaca cerita tersebut dan bisa mengambil pelajarannya yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kurang bagus tidak usah diikuti. Anak-anak sekalian, apa kesimpulan pembelajaran ini? Baik, ayo kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang teks fiksi atau cerita fiksi, kemudian unsur-unsur cerita fiksi, kemudian ciri-ciri cerita fiksi. Nah, sekarang Ustazah akan bertanya kepada kalian lagi ya, atau mengingatkan kepada kalian lagi supaya nggak lupa. Cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita yang berupa rekaan atau angan-angan pengarang. Artinya cerita itu bukan cerita yang nyata, tapi hanya cerita yang berdasarkan imajinasi seorang pengarang. Itu ya anak-anak ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan
mana yang cerita nyata dan mana yang cerita khayalan atau imajinasi dari seorang pengarang. Oke, Ustazah berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu dan tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran, belajar, dan membantu orang tua. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.